Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renika dengan NIM D03219028 dengan rekan saya Muhammad Niko Bagus dengan NIM D73219052. Di sini saya akan menjelaskan apa isi dari makalah kami. Yang berjudul Merencanakan dan Menyiapkan Audit. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian komponen proses perencanaan audit. Tahap perencanaan audit merupakan suatu tahap yang vital dalam audit. Kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan menerima penugasan audit. Audit perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas, manajemen kekeliruan, dan ketidakberesan pelanggaran hukum klien dan merencanakan audit. Selanjutnya yaitu memilih auditor. Sebagai auditor, baik profesional maupun pemula, wajib hukumnya untuk menyadari bahwa profesi sebagai auditor memiliki standar profesi yang cukup tinggi dan wajib diterapkan dalam menjalankan pekerjaan dan harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor dan hasil audit. Standar audit sendiri sangat mengutamakan keahlian dan kualitas kerja auditor dalam bekerja, seperti saat mempertimbangkan dan mengambil keputusan selama menjalankan pelaporan dan penugasan. Terdapat tiga persyaratan umum menjadi seorang auditor, yaitu yang pertama, memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, memiliki independensi. Yang ketiga, menggunakan keahlian profesionalnya untuk cermat dan seksama sebagai seorang auditor. Untuk selanjutnya yaitu bahan pendukung bagi auditor. Bahan pendukung bagi auditor yaitu bahan pendukung bagi auditor. Bukti audit merupakan suatu informasi yang dikumpulkan serta digunakan oleh auditor untuk mendukung suatu laporan keuangan yang diperiksa dan pada akhirnya digunakan sebagai dasar untuk menyampaikan pendapat. Bukti auditor terdiri dari 6 jenis, yaitu bukti dokumen, bukti fisik, bukti matematis, bukti rasio atau perbanding, bukti spesialis atau surat pernyataan tertulis, yang bukti lisan atau wawancara. Selanjutnya, alat-alat audit. Alat audit mendukung laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor, seperti jurnal buku besar, dan buku pembantu. Catatan seperti lembaran kerja ini mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi seluruhnya. Pertama, ada struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern dapat dipergunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercayai data akuntansinya. Kemudian ada bukti fisik. Bukti fisik banyak dipakai dalam verifikasi saldo berwujud, terutama kas dan persediaan. Bukti ini banyak diperoleh dalam perhitungan aset berwujud. Kemudian catatan akuntansi seperti jurnal dan buku besar merupakan sumber data untuk membuat laporan keuangan. Kemudian konfirmasi merupakan proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga atas jawaban atau permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Kemudian bukti dokumenter. Bukti dokumenter banyak digunakan secara luas dalam auditing. Bukti dokumenter dapat memberikan bukti yang dapat dipercaya untuk semua asersi. Kemudian bukti surat pernyataan tertulis merupakan
kenyataan yang ditandatangani seorang individu yang bertanggung jawab dan berpengetahuan mengenai rekening, kondisi atau kejadian tertentu. Bukti surat tertulis dapat berasal dari manajemen atau organisasi klien maupun dari sumber eksternal termasuk bukti dari spesialis. Kemudian perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Bukti matematis diperoleh auditor melalui perhitungan kembali oleh auditor. Perhitungan yang dilakukan auditor merupakan bukti audit yang bersifat kuantitatif dan matematis. Kemudian ada bukti lisan. Auditor dalam melaksanakan tugasnya banyak berhubungan dengan manusia sehingga mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lisan mengenai masalah kebijakan akuntansi. Jawaban atas pertanyaan ini yang dinyatakan merupakan bukti lisan. Kemudian bukti analisis atau perbandingan menghasilkan dasar untuk menentukan kewajaran suatu pos tertentu dalam laporan keuangan dan kewajaran hubungan antar pos-pos dalam laporan keuangan. Kemudian yaitu strategi audit. Strategi audit dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang dilakukan. Auditor mempertimbangkan kegiatan utama auditan dan indikator kinerja untuk industri atau perusahaan sejenis yang dapat berpengaruh terhadap proses audit. Auditor perlu juga mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi keberhasilan pelaksanaan audit, baik dalam penyusunan program untuk merumuskan opini audit maupun dalam menyediakan jasa pelayanan.